Cuma 3 hari tidur di tempat itu. Ini hanya sekedar contoh bahwa grand design yang terbaik di muka bumi cuma miliknya Allah. Kita ini apa? Kita ini cuma hak pakai, bukan hak milik. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu yang tadi saya bilang BCD tadi. B kita udah terlanjur. Gak perlu kita mencari-cari kenapa bapak saya enggak udahlah ya. Dia pasti mati Bapak Ibu. Ya. Kematian bukanlah sesuatu yang jauh Bapak Ibu. Dan ya sangat dekat dan pasti. Sebuah kepastian. Hidup dunia ini yang tidak pasti. Tapi aneh. Manusia justru ngejar yang tidak pasti. Ini bicara tentang Bank BRI kebetulan di sini. Coba berapa investasi jenengan di akhirat? Saya yakin jenengan sudah pernah kalkulator. Coba hitung tuh kalkulator. Bagaimana investasi akhirat dibanding investasi dunia? Jujur banyak yang terlena di investasi dunia. Sehingga muncul ayat wal asr innal insana dan seterusnya. Sesungguhnya saya jenengan dalam kapasitas apa Bapak Ibu? Rugi kecuali. Kan gitu. Banyak yang rugi. Karena kebetulan saya adalah orang matematika yang sekarang di 2008 di aktuaria, coba kalkulasi jenengan, 24 jam hidup. Bicara sholat 5 waktu, anggap per sholat 5 menit, suwi Bapak Ibu. Kalikan 5, cuma 25 menit. 24 jam dikurangi 25 menit, coba banyak yang mana? Masih banyak di luar sholat. Loh gitu kadang-kadang nekat, ya gak apa-apa, doa boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak salah doanya. Salah setelah doa ngapain? 23 jam 35 menit. Kemana? Untuk itu Bapak Ibu, setiap hari yang berlalu berarti jatah hidup kita semakin dekat. Kalau secara hitungan matematik umur kita tambah hitungannya karena nambah tahun. Tapi secara hakiki kehidupan, saya jenengan itu mendekat kepada kematian semakin dekat. Misal jatah jenengan 60. Saya alhamdulillah sudah 64. Berarti saya jenis bonus ini. Kalau ngikuti Rasulullah SAW 60. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti jenengan tambah dekat kematian. Loh kalau sudah tambah dekat kematian kok kaningoyo? Apa kaningoyo bahasa Indonesia? Kok cik nemen nih? Terus tidak ada investasi akhirat. Padahal kalau ibu-ibu di sini misalkan, coba cek itu jilbabnya, mukenanya, ratusan ribu itu. Coba cek kemarin yang paling dekat Idul Adha. Apakah semua yang berpenghasilan 3 juta ke atas per bulan sudah korban? Gak usah ngacung, sudah usah. Artinya kadang-kadang kan yuk sakit hati. Duwe Pak Ciro, duwe Fortune tapi gak korban. Ini sekedar komparatifnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Saya teringat waktu SMP, kelas 3 saya sudah membaca artikel di Rusia waktu itu, bahwa ada orang kaya gak percaya ada kematian. Akhirnya dia punya tempat dibuat dari baja, pokoknya gak mungkin malaikat bisa melebu. Menurut dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saat meninggal, pas dia posisi di dalam, meledak itu. Padahal tuh hitungannya kalau di bom itu mungkin sih gak meledak. Ini meledak Bapak Ibu. Artinya, sudahlah Bapak Ibu. Kita mau nyengit di mana? Mau berlindung di mana? Kecuali pada Allah. Gak ada lagi. Pasti mati. Maka dari itu, ada sebuah nasihat dari para ulama, jika pagi tiba, jangan menunggu sore. Jika sore tiba, jangan menunggu pagi. Maksudnya apa ini? Gunakan waktu yang ada untuk memperbanyak amal soleh. Itu namanya investasi akhirat. Ya, jangan menunda taubat, jangan menunda sholat, jangan menunda sedekah, jangan menunda meminta maaf kepada orang lain. Seringkali kita dengar anak-anak muda, kok nggak sholat? Tenang bro, si umur biru sholat. Kok tuwek kena stroke, kon kapok. Ya kan?
Coba jenengan lihat orang stroke itu, antara pikiran dengan tangan connect nggak? Nggak connect.